Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, ayah bunda sekalian, terima kasih ya yang sudah menyempatkan hadir dari malam hari ini ya. Seperti biasa memang kegiatan Zoom Minar Parenting diadakan 1 minggu 1 kali. Ada yang mengikuti secara live dan ternyata tidak sedikit juga yang ketika berhalangan itu mengikuti di YouTube ya rekamannya. Kami sengaja membuat rekaman dari materi agar ayah bunda yang tidak hadir pun tetap bisa mengikuti rangkaian materinya ya. Karena insya Allah sepanjang tahun 2023 ini kami akan mengadakan secara rutin 1 minggu 1 kali dengan tema yang saling berkesinambungan. Jadi kalau ayah bunda yang baru hadir malam hari ini ya, baru menyimak, itu bisa melihat episode sebelumnya ya di YouTube kami. Sehingga nanti materinya itu seperti halnya kita punya kurikulum gitu ya. Oh, ada ini, ada ini. Jadi kita ada pembahasan yang saling berkesinambungan ya. Baik, Desa Family dimanapun Anda berada ya. Ini sudah masuk episode 9 Ayah Bunda. Jadi episode 9 ini benar-benar gak kerasa ya. Saya juga ingat itu kita awal membuat program ini di bulan Januari. Pertengahan Januari kita start Bismillah niat ya. Karena ya satu hal kebaikan itu yang paling tantang ya. Jadi tantangan itu bukan memulai ya Bunda, tetapi bagaimana bisa konsisten melakukannya. Wah, jadi yang paling menantang itu bukan memulai, yang challenging itu bukan memulainya, tapi bagaimana kita bisa konsisten. Seperti halnya kayak gini, sering banget Kang Samsul tuh dengar ayah bunda ada yang curhat itu ya, Kang, saya teh kalau ikut parenting suka bersemangat, berapi-api gitu ya. Terus saya juga kadang-kadang udah tahu nih, wah saya harus seperti ini nanti di rumah gitu. Tapi pada saat udah 1 minggu gitu ya, suka lupa, kembali lagi. Ya, ya ini namanya manusia ya. Karena memang kita juga manusia, tempatnya lupa ya. Jadi memang ayah bunda sekalian tidak apa namanya tidak usah merasa aduh saya kalau saya lupa terus mah mending nggak usah belajar, wah itu jangan ya, itu kurang tepat kalau kita berpikirnya demikian gitu ya. Justru dengan kita merefresh terus menerus gitu ya, rajin 1 minggu 1 kali, besar harapan kami yaitu kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Karena sebenarnya Kang Samsul pun mengisi materi ini yang paling utama ya, yang akan mendengarkan materi itu bukan ayah bunda tapi diri saya sendiri ya, karena telinga saya lebih dekat daripada mulut saya. Dan oh ya, di sini juga Kang Samsul mau tanya nih, yang baru pertama kali ikut ada nggak ya? Boleh di chat mungkin yang baru pertama kali ikut atau yang baru pertama ketemu saya deh. Lihat saya secara langsung. Baru pertama. Baru pertama, ada lagi nggak? Atau udah pernah ikut mungkin beberapa kali? Oh, baru pertama juga, Masya Allah ya. Jadi kalau misal yang baru pertama, Kang Samsul izin perkenalan ya, salam kenal bagi ayah bunda yang baru apa namanya bertemu meskipun secara virtual. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan nanti ada kesempatan kita bisa bertemu langsung ya. Jadi mungkin saya akan perkenalan singkat. Kang Samsul ini kami gitu ya dari Dirsa Consulting. Saya sendiri adalah CEO di Dirsa Consulting. Perusahaan kami bergerak di bidang jasa pelayanan psikotes, juga konseling, yang mana memfokuskan diri itu salah satunya adalah untuk konseling anak sejak usia dini. Jadi saya sudah dari tahun 2016 akhir ya waktu itu, berarti hampir 7 tahun, nggak kerasa, Masya Allah ya, 7 tahun. Jadi ada anak yang tadinya TK sekarang udah mau SMP, ya, membersamai banyak orang tua, alhamdulillah atas izin Allah. Dan banyak sekali pengalaman yang kalau saya ceritakan, mungkin di lain waktu saya ingin bercerita, hanya fokus bercerita ke pengalaman bagaimana kami membersamai orang tua, bagaimana kami melihat progres gitu ya, dari anak-anaknya gitu ya.
Saya ada satu cerita gitu ya, salah satu orang tua yang pada awalnya tuh kebingungan dengan bagaimana cara menghadapi anaknya ya, karena si anaknya ini udah SMA tapi nggak mau sekolah. Nah, yang lebih gokil ya, ibunya adalah kepala sekolah. Ayah bunda bisa bayangkan ya, anak kitanya kepala sekolah, anak kita ini nggak mau sekolah, padahal kitanya kepala sekolah, ya. Dan udah SMA. Ya. Jadi yang ada setiap hari itu ribut, setiap hari itu ribut, masya Allah, setiap hari itu ribut. Dan kalau diingat-ingat itu ya, ibunya bercerita ya, itu di rumah tuh udah jadi nggak nyaman ya, karena selalu ribut seperti itu sehingga membuat kondisi di rumahnya tidak nyaman. Memang kalau kita lihat progresif ya, anak-anak yang masih dalam pengasuhan kita, kalau usianya masih usia katakanlah TK gitu ya, itu kan masih sangat-sangat bisa kita rubah gitu. Tapi kalau dia udah remaja, udah dewasa kan pendekatannya berbeda ya. Tapi kenapa saya cerita ini gitu? Jadi yang menarik adalah pada akhirnya gitu ya, kita ingin mencari kesepahaman dulu. Saya tanya gitu, Bu, gimana ini anak teh gitu ya? Gimana emang? Jadi ini teh anaknya adalah anak satu-satunya. Kebayang ya, kalau anak satu-satunya biasanya perlakuan umumnya orang tua tuh gimana? Eh, Kan kita ini ya, kalau misalnya kita punya anak lebih dari satu, biasanya beda dengan orang tua yang hanya punya anak satu-satunya. Apalagi anak itu anak yang diinginkan. Paham ya maksud Kang Rasul ya? Jadi yang udah kosong lama terus punya dan cuma satu-satunya gitu. Dan kebetulan kita juga secara materi ya sama Allah dititipkan berkelimpahan harta. Kira-kira biasanya perlakuan orang tua kepada anaknya yang cuma satu-satunya itu kayak gimana tuh? Umumnya ya. Ini kita nggak bicara tentang menjudge atau kayak gimana, tapi umumnya kayak gimana? Umumnya itu biasanya ada pengasuh yang permisif agak berlebih. Permisif agak berlebih itu biasanya serba boleh, serba ini dikasih, serba wow lah ya, seperti itu ya. Terus sampai pada akhirnya ada satu pikiran orang tua yang pengen anaknya wujudkan, tapi malah anaknya yang nggak mau melakukan itu. Lalu apa yang akan terjadi dengan itu ya? Orang tua biasanya punya ekspektasi, terus anaknya nggak mau memenuhi itu, akhirnya jadi ribut ya. Di situ satu kejadian yang pas sekolah. Nanti saya cerita endingnya kayak gimana ya. Yang kedua ini ada dosen. Ibunya dosen, ayahnya dosen, anaknya kuliah, ya. The only one satu-satunya juga. Secara materi juga ada, tapi nggak mau anaknya kuliah tapi nggak mau diberesin. Pokoknya kuliahnya itu asal. Coba ya, mengerikan ya nih, bener-bener wah gimana gitu. Padahal kita tuh bagi ayah bunda yang pengajar kan ada satu ekspektasi tersendiri ya. Wah itu ada anaknya guru, masa sih kayak gitu gitu ya. Wah itu anaknya dosen, masa sih kayak gitu gitu. Nah kenapa saya cerita di sini dulu ya. Jadi saya bicara ke endingnya ya. Nah waktu itu konseling bersama kami. Akhirnya kita gali gitu ya, keinginan orang tuanya seperti apa, keinginan anaknya kayak gimana. Intinya kalau orang tua pengen anaknya beres aja lah kuliah gitu ya. Terus si anaknya nggak mau, lagi satu nggak mau kuliah, atau yang satu lagi nggak mau sekolah. Nah anaknya pengen apa, dia jenuh katanya kayak gitu. Saya pengen apa namanya fokus dengan passion saya dengan bidang saya gitu. Nah baru dari situ saya jelaskan bahwa memang kalau kita paksakan pun ya, yang dikhawatirkan adalah kalau kita paksakan itu anak makin ada self defense dan berontak gitu sama kita gitu kan. Maka waktu itu pendekatannya adalah kita coba gali apa nih kira-kira potensi minat sama bakat si anaknya, dan akhirnya kita ketemu kesepahaman gitu ya orang tuanya supaya mensupport dari jalur situ, tapi dengan satu catatan, anaknya juga harus minta maaf sama orang tuanya karena sudah merepotkan seperti itu, termasuk juga orang tuanya pun akhirnya ada keterbukaan. Kenapa anak ini nggak mau sekolah? Kenapa anak ini nggak mau kuliah? Ya, padahal secara materi mereka ada, ternyata ada paksaan juga yang selama ini tuh secara halus gitu ya harus pokoknya kamu harus gini ya, pokoknya harus gini ya. Jadi nggak memberikan kesempatan untuk si anak itu memutuskan sendiri ke depannya mau kayak gimana. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kan ini cuma satu-satunya nih. Pengen hasil yang terbaik dong. Dan biasanya kita tuh punya persepsi bahwa yang terbaik itu adalah ini
pendapat orang tua aja tanpa ngobrol sama si anak, dan itu yang terjadi. Kenapa saya buka dari sini ya Bunda sekalian ya? Jadi memang ada satu perbedaan ya, Ayah Bunda mungkin coba ingat-ingat ya pada saat kita masih lajang, belum menikah, belum punya anak, lalu kita menikah. Esensinya menikah itu adalah menyatukan dua pikiran, dua keluarga besar sebenarnya ya, lebih tepatnya ya. Jadi satu, terus juga dengan berbagai macam adat kebiasaan ya, dengan berbagai macam ya mungkin culture yang wow ya, kadang beda gitu kan. Bahkan sama-sama, misal saya nih nikah sama orang Sunda sama pun, kadang ada satu culture oh gini ya di keluarganya gitu, yang beda. Dan itu jelas bukan hal yang mudah ya. Makanya ya ganjarannya besar, ganjarannya surga kalau kita bisa bisa menjalani rumah tangga dengan baik gitu. Nah, kenapa saya sambungkan ke situ gitu? Karena tema malam ini pada saat kemarin saya diminta sama tim, Kang, temanya apa Kang nanti buat di bulan Maret? Saya tiba-tiba teringat lagu Sheila Seven itu ya, anugerah terindah yang pernah ku miliki gitu. Sebenarnya aja ya, Om Firman ketawa sih. Nah, jadi itu saya langsung terlintas, iya memang anak gitu ya, pasangan itu ya anugerah gitu ya. Karena ada orang yang ingin punya pasangan, tapi ya qadarullah sampai meninggal ya nggak dapat tuh pasangan gitu ya. Ada yang seperti itu. Saya juga punya paman sendiri ada yang seperti itu gitu ya. Teman juga ada. Yang belum ya, kalau teman mungkin usia masih 30-an gitu, masih panjang. Tapi ada yang seperti itu. Begitupun dengan orang yang sudah nikah jadi pasangan, juga belum tentu punya kesempatan untuk jadi orang tua. Istilah saya yang selalu saya ulang-ulang ini quotes-nya gitu kan, tidak setiap pasangan di dunia ini ditakdirkan menjadi orang tua. Kita aja nih yang lajang masih bingung pengen dapat pasangan, setelah nikah belum tentu daulat jadi orang tua. Jadi orang tua itu adalah anugerah tersendiri ayah bunda sekalian. Karena untuk menyengajakan ya, kadang ada orang yang Allah titipkan keberlimpahan harta, tapi qadarullah nikah belasan tahun belum punya anak, itu mereka sangat-sangat mendambakan momen menimbang bayi, momen mendengar tangisan bayi itu. Ada yang seperti itu, bener nggak? Ya, bahkan ada saudara sendiri juga ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau misal ngobrol tuh, saya mau punya nih rumah, mobil saya punya itu, tapi ini hampa, hati hampa katanya gitu ya. Bahkan ada salah satu klien Kang Samsul yang dia cerita ya, saudaranya itu 3 kali percobaan bayi tabung gagal. Nah, kita tahu biayanya itu nggak murah, biayanya itu mahal ya. Bagi kita mahal ya, jelas ya, memang secara nominal juga tinggi gitu kan. Tapi karena memang belum waktunya gitu, belum waktunya mendapatkan momongan ya, memang tidak bisa. Ya. Makanya kenapa saya kasih judul ini ya, kami berikan judul Anugerah Terindah yang Dimiliki. Saya ingin membuka pertemuan malam ini dengan syukur. Ya, pertemuan malam ini dengan syukur. Karena sejatinya kita sekarang sudah jadi orang tua, semua sudah jadi orang tua kan ini yang hadir? Atau jangan-jangan ada yang sedang mencari? Enggak ya, kayaknya sih ini udah jadi orang tua semua ya. Rata-rata sudah jadi orang tua semua, ya alhamdulillah kita bersyukur dulu. Jadi malam ini, Kang Samsul mengajak, ayo kita bersyukur terlebih dahulu ya. Karena dengan nanti kita bersyukur ya, kita akan dibukakan rezeki-rezeki yang lainnya. Nah, ayah bunda sekalian, jadi sekali lagi Kang Samsul bukan bermaksud mengajari atau menggurui, tapi ini adalah insya Allah amanah, karena sharing itu bukan karena kita ahli ya, tapi karena kita peduli. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Nah, saya mau buka ya materi malam ini dengan satu ayat dari Al-Quran ya, karena kita tadi sudah bahas di awal bahwa kehadiran anak itu bisa jadi anugerah, amanah, tapi juga jangan lupa ya, ujian juga loh buat kita ya. Dan memang hal ini sejalan ya sesuai dengan firman Allah di surat At-Tahrim ayat 6 ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ujiannya luar biasa ya. Jadi bukan sekedar aku pengen nikah gitu ya, aku pengen punya anak gitu. Kenapa pengen punya anak? Capek ditanyain terus Kang.
Oh kok pengen punya anak kok capek ditanyain terus gitu. Ya jangan, ya, kadang-kadang ada gitu, masih single ditanyain kapan udah nikah ditanyain kapan punya anak, udah punya anak ditanyain kapan punya rumah, kapan punya mobil dan seterusnya, ya. Pusing gitu ya. Tapi jangan lupakan ini gitu, ketika kita sudah jadi keluarga, ada satu perintah, wahai orang-orang yang beriman, berarti ini menyeru siapa? Mereka yang beriman, mereka yang percaya. Siapa ya kita gitu ya. Kecuali kalau kita nggak percaya, ya udah skip aja, nggak usah dibahas. Tapi saya yakin karena kita ada satu titik iman gitu ya, maka ini terseru diri kita itu ya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, coba nih, siapa ya? Ini harus dijawab nih ya. Nah, Samsul mau tanya nih, siapa di antara ayah bunda yang kelak di akhirat ingin berkumpul lagi bersama keluarganya serta orang-orang terkasih lainnya di surganya Allah? Silakan chat, katakan saya di kolom komentar. Ini majelis kayak gini nih ya, malaikat lagi turun lagi catat nih ya. Saya, wah, nih. Ya Allah, mudah-mudahan yang chat saya dikabul ya. Ya, nanti ingat ya, tanggal 15 Maret 2023 pernah ikut seminar parentingnya di desa, berdoa mudah-mudahan kumpul di surganya Allah ya. Amin. Saya. Ah, mantap ya. Oke. Masih ada yang mau chat nih. Kayaknya 70 orang ini mau chat ya. Kalau nggak di chat nanti nggak dicatat kakak. Silakan saya tungguin, nggak apa-apa ya. Amin, amin. Oke. Nah, sekarang saya lanjut di pertanyaan kedua ya. Karena ayah bunda mau ke surganya Allah, siapa yang mau berangkat duluan sekarang? Kolom chat tiba-tiba berhenti. Belum mau. Lah, tadi saya ada deras. Saya sekarang tiba-tiba bingung. Serahkan saja sama Allah ya. Padahal kalau kita retorikanya dibalik kayak gitu ya. Ya kalau namanya mau masuk surga, mau duluan, mau akhir ya ada masalah. Apalagi disuruh duluan ya kan udah pasti di situ aman ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi saya nanti aja, masih mau menikmati dunia, nggak apa-apa ya. Ya gitulah manusia ya. Manusia banyak maunya ya. Berarti anak banyak maunya sama orang tua jangan aneh. Kita juga banyak maunya tuh. Oke ya lanjut ya. Nah pokoknya karena kita ini seorang Muslim, ya insya Allah uh, bila mana kita mengikuti perintah Allah, insya Allah nanti atas apa namanya kasih sayang Allah ya, itu kita akan bisa masuk surganya Allah. Pokoknya jangan sampai ada secuil pun di pikiran kita tuh mau nyicip nerakanya Allah. Jangan ya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, ayo benar sekalian. Dan ini ya, setiap anak yang dititipkan kepada kita itu semua itu terlahir sesuai dengan fitrahnya, suci ya, bersih gitu ya. Dan ini sejalan juga dengan hadis Rasulullah ya. Sungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa ngaca ya. Kok anakku gini ya gitu. Ini bicara berarti kan kalau yang Rasul sampaikan itu di kedepannya gitu ya. Anak mau digimanain itu sebenarnya gimana kitanya. Bahkan ada juga bagian dari kita yang terbawa sama anak. Secara genetika itu kan ada yang turun ke anak juga. Dan terkadang hal yang sekecil itu pun kita lupa gitu ya. Masuk ada satu momen konseling gitu, Kang, saya mau konsul ini anak saya yang laki-laki pendiam banget. Bingung aku teh, harus kayak gimana ya Kang? Setelah kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya gitu kan. Bapaknya kalau boleh tahu waktu kecil gimana Bun? Si ibunya ingat-ingat. Bentar. Saya pernah diceritain Kang sama mertua saya. Dulu bapaknya kayak gini katanya, pendiam juga. Ya, dia jawab, ya udah itu jawabannya. Ya anaknya pendiam, bapaknya juga kan pendiam. Oh iya ya, baru sadar ya. Kenapa anak saya tuh keras kepala? Terus tanya balik, di rumah ada yang keras kepala nggak? Ada, siapa? Saya. Ya udah itu jawabannya. Anaknya kenapa bentak-bentak, kenapa marah-marah? Ya tanya dulu, kitanya gitu nggak? Gitu, sederhana. Kalau kita kayak gitu, ya udah sama gitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa ngaca, ya. Dan kita jelas ya, sama orang tua tidak ada yang mau anaknya itu lebih buruk, pasti pengen lebih baik daripada kita ya. Dan kemarin ada satu kasus yang kayak viral banget ya, bagaimana seorang anak bisa ada istilah ini.
kebodohan yang dilakukan oleh si anak, itu kesalahan yang dilakukan anak, biasanya bapaknya ke bawah. Kita tahu kemarin ada satu pejabat pajak yang kena, akhirnya terungkap ya, di belakang layarnya seperti apa, gara-gara si anaknya berbuat hal yang tidak baik lah gitu ya. Dan itu luar biasa sekali ya, terbuka semua aibnya gitu gara-gara anak loh. Tapi ingat, kenapa anak bisa kayak gitu? Ya karena balik lagi ke orang tua. Bagaimana cara membesarkan anaknya? Dari mana harta yang kita berikan buat keluarga itu? Dari mana misal bagaimana cara kita memberikan pendidikannya? Bagaimana cara kita memberikan makanan kepada keluarga kita? Bagaimana cara kita memberikan apapun kebutuhan di rumah gitu. Kalau kita menggunakan harta yang harusnya, jangan salahkan ketika nanti ada sesuatu yang berbalik kepada kita, gitu kan? Nah, karena itu hati-hati sekali dalam membesarkan anak itu ya. Dan apa nih yang harus kita lakukan sekarang? Yang jelas pertama itu wajib berdoa dulu, kita mohon perlindungan dulu dari Allah gitu. Dan sayangnya berdoa itu memang harus jadi yang pertama dulu, tapi kan nggak cukup dengan doa saja, perlu ada ikhtiarnya ya. Dan sayangnya nih ayah bunda sekalian ya, dunia ini saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu kondisinya gitu ya. Kita tahu nakalnya anak zaman sekarang dengan zaman kita dulu gitu ya, itu beda banget gitu ya. Bagaimana sekarang seorang murid, seorang siswa berani melawan ke gurunya, berani membentak gurunya, berani mengancam gurunya, itu baru guru, belum orang tua. Ya. Udah zaman udah benar-benar berubah sekali gitu ya. Ini saya kasih screenshot beberapa kasus yang berhubungan sama anak dan orang tua ya. Ini ada yang terbaru, berarti terbaru itu bulan Januari kalau nggak salah. Januari nih kalau nggak salah ya. Ada siswi TK diperkosa 3 bocah SD. Ada juga kasus ayah perkosa anak kandungnya hingga hamil. Astagfirullahaladzim ya. Ada juga kasus anak bunuh orang tua. Dan juga ada yang kebalikannya gitu. Kasus orang tua bunuh anak. Ya. Nauzubillah lah ya. Dan kasus-kasus ini, kasus-kasus yang tampak di permukaan yang terungkap di media. Sayangnya kasus-kasus yang tidak nampak itu jauh lebih banyak. Ya, dan saya berdoa ya, mudah-mudahan jangan sampai hal-hal seperti ini menimpa kita dan orang-orang terdekat kita. Terus kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Ya memang bisa banyak alasannya kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Tapi yang jelas yang paling utama itu karena kurangnya ilmu dan kurangnya iman dalam pengasuhan kita di keluarga. Bayangkan ya betapa memalukannya ada ayah yang memperkosa anak kandungnya gitu. Dan betapa kejinya seorang anak yang tega membunuh orang tuanya, yang dari dia dilahirkan, dibesarkan itu, dan dia bunuh gitu orang tuanya ya. Dan juga ada orang tua yang tega bunuh anak loh. Tadi kita bahas di awal, tidak setiap pasangan ditakdirkan jadi orang tua. Ini ada orang tua udah diamanahi anak, dibunuh. Kira-kira pikirannya kayak gimana itu ya? Dan banyak sekali ini faktor-faktor yang memicunya itu gitu ya. Ada, dan seringnya itu terpicu dengan hal-hal yang sepele gitu kan. Ya oke lah kalau kita bicara ekonomi dan segala macam. Ini ada masalah sepele loh. Ada orang tua yang bunuh anaknya gara-gara anaknya itu ngompol. Nggak tahan orang tuanya, ayahnya itu nggak tahan itu ya. Anaknya baru berapa tahun? 3 tahun. Anak 3 tahun ngompol. Anaknya nggak tahu dibunuh. Astagfirullahaladzim ya. Ini makanya dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita nggak bisa melihat, nggak mengambil hikmah apa yang terjadi sama kehidupan kita itu sebagai anugerah, sebagai nikmat, sebagai rezeki, kayaknya kita tuh bakal kebawa dalam tanda kutip, punten ya bahasanya agak kasar, kebawa dan sama dunia ini gitu ya. Kayaknya semua itu berlari, terburu-buru gitu, mengejar apa sih gitu yang dikejar di dunia ini, kita nggak paham itu gitu. Nah maka dari itu ya, kita nggak cukup dengan doa tadi ya, doa insya Allah itu adalah apa namanya, jadi senjata utama kita, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Satunya adalah kita berilmu dan menerapkannya ya. Dan capek, jujur capek, menimba ilmu itu capek, bener nggak? Buat menyengajakan Zoom malam ini jam 8 aja itu ada yang mungkin wah ini sampai ngantuk kayak gimana, ada gitu. Ada yang semangat, iya memang ada. Tapi memang ini belajar gitu, menuntut ilmu itu capek memang, makanya ganjarannya besar juga gitu kan. Dan memang qadarullah ya, dari sekian ratus orang tua yang ada di grup, mungkin ada orang tua yang pengen hadir malam ini tapi tiba-tiba berhalangan, dan ada 78 orang tua yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk datang ke Zoom malam hari ini ya. Jadi apa sih Kang solusinya gitu? Saya mau bahas sedikit tentang ini ya, tentang Quranic parenting ya. Jadi ada satu transformasi ketika kami pertama
berkecimpung di dunia parenting dan sebagainya, dulu kami banyak sekali mengambil referensi dari ya jelas ya kayak ini sesuai dengan keilmuan kami gitu ya, dari barat sih banyaknya gitu ya. Padahal saya dapat satu teguran ya, salah satu ustadz bilang kalau kita mau mencari ilmu itu harus ada syaratnya gitu ya, dan sebaik-baiknya itu yang patokannya ya balik lagi ke Rasul, ke Quran dan sebagainya. Jadi kembali lagi ke hukum Islam maksudnya gitu ya. Jadi apa sih kan Quranic parenting itu? Quranic parenting itu adalah konsep tentang pola asuh dan pola pendidikan terhadap anak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran ya. Dan pertanyaannya kenapa sih pengasuhan itu harus dimulai dari pendidikan agama? Kenapa sih harus Quran gitu ya? Ya karena kan kita ini manusia itu makhluk yang diciptakan Allah, memiliki berbagai potensi ya untuk bisa kita bertumbuh, berkembang ya, menuju kepada apa? Kesempurnaan. Nah, dan satu makhluk ini ya bisa disebut manusia itu kalau punya tiga hal ya Bunda. Punya fisik, punya akal, bisa punya ruh. Itu bisa disebut manusia. Jadi kalau hilang salah satu itu nggak bisa disebut manusia ya. Kalau dia ada fisik, ada ruh tapi nggak punya akal, itu hewan ya. Tapi kalau misal dia ada akal, ada ruhnya gitu ya, tapi nggak ada fisiknya, nah itu cek sebelah ada nggak? Ya itu bukan manusia ya. Manusia itu ada tiga unsurnya, dan tiga unsur ini harus ada asupannya masing-masing. Kalau fisik itu dia asupannya adalah makanan, akal itu asupannya adalah ilmu, ruh itu asupannya adalah ketenangan. Dan ketenangan ini ya datangnya beragam, dan yang paling pasti itu datangnya dari beragama ya. Dan manusia itu karena dia nggak punya nilai moral sendiri, maka dia tuh perlu nih tuntunannya, dia perlu tuh rules-nya. Nah, rules itu ada di agama ya. Jadi kenapa balik lagi harus startnya dari pelajaran agama dulu gitu? Kalau kita misalnya parenting dan segala macam, ya kita punya satu landasan yang sama. Dan bahkan standarnya ini ya secara moralnya itu ya secara objektif diatur oleh kekuasaan yang jauh lebih besar daripada kita dan lebih hakiki, yaitu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Quran ini wajib sekali kita jadikan panduan, dan juga Quran adalah petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan Islam itu luar biasa ya Bunda, mengajarkan bagaimana adab seorang anak kepada orang tua. Itu benar-benar harus bicara lemah lembut, mengatakan saja itu ya udah masuk dalam kategori dosa ya, bahkan bisa jadi dosa besar, apalagi kalau sampai membentak membentak orang tua maksud saya gitu ya, nggak menaati perintah dan sebagainya gitu. Saya pribadi mengalami masa-masa punya trauma masa kecil, jadi kalau misal ada komunikasi dengan orang tua, kadang-kadang dulu ya masih suka kebawa marah dan segala macam, tapi akhirnya sekarang memilih untuk daripada mending diem daripada nimbalin, mending diem aja gitu ya, itu lebih aman gitu. Nah, dan ketika misal ada ya, ketika orang tua ridho, Allah juga akan ridho. Jadi benar-benar komplit banget lah solusinya itu. Pokoknya kalau kita mau lebih dalam, itu kita bahas di Quranic parentingnya ya. Saya tadi lupa di awal dibahas. Jadi pertemuan malam ini bisa jadi pertemuan dengan jadwal yang tetap yang terakhir, karena bulan depan kita udah masuk Ramadan ya. Nanti saya lagi bicara sama tim di bulan Ramadan, jadwalnya akan ada perubahan mungkin ya. Nanti akan kita sesuaikan seperti apa. Tapi ini adalah momentum yang tepat kalau kita mau starting untuk bisa bagaimana pola pengasuhannya itu tidak hanya dari keilmuan umum yang ada secara sains, tapi kita relatekan dengan Al-Quran itu sendiri ya. Nah, kalau kita bicara pengasuhan dari Al-Quran, ada satu kisah menarik yang kita bisa ambil hikmahnya, dan insya Allah kita bahas malam ini, yaitu kisah keluarganya Luqman. Ada yang kenal nggak nih Luqman Al-Hakim? Ada yang kenal nggak? Ya. Nah, jadi ini bahkan namanya, dia bukan nabi ya, ini bukan nabi ya, tapi adalah orang soleh yang bahkan ada beberapa literatur itu mengatakan bahwa beliau ini hanya seorang pengembala yang berkulit hitam gitu ya. Tapi Allah, dan dia seorang hamba saya kalau nggak salah ya. Terus Allah memerdekakannya, dan karena Allah ridho dengan segala kata-katanya, wasiatnya, hikmahnya gitu yang disampaikan oleh Luqman ini, bahkan akhirnya namanya jadi nama surat gitu ya. Dan kisahnya itu diceritakan di dalam Al-Quran, dan kita bisa mengambil hikmah dan berpegang kepada wasiat-wasiat itu tadi ya. Dan pola asuh Luqman Al-Hakim ini merupakan pola
pendidikan parenting yang sangat penting banget kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita nanti punya pondasi yang kuat sebagai bekal mereka di masa depan ya. Lalu seperti apa pola asuhnya? Ini kalau Bunda mau catat boleh, mau diingat juga nggak masalah ya. Yang pertama nih kita kurang lebih ada 5 pilar. Dan pilar pertama itu wajib dari kitanya itu punya spirit parenting langit ya. Jadi kita aja sebagai orang tua itu memiliki spirit untuk apa? Parenting langit. Tujuannya apa? Kita menanamkan pendidikan tauhid kepada anak. Nah, hal ini tercantum ya dalam surat Luqman di ayat 13-nya. Yang saya bacakan artinya saja. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Waktu itu Luqman di ayat itu panggilnya itu ya bunaya. Itu panggilan yang kalau dalam bahasa Arab itu yang halus sekali. Jadi kayak anakku sayang yang benar-benar halus sekali gitu ya. Ya bunaya itu panggilan anak yang bukan hey Jang, woi sini nggak gitu ya, tapi wahai anakku gitu, buah hatiku benar-benar lembut lah gitu ya. Dan Luqman berpesan itu ya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar ya. Dan ini jadi pondasinya dulu ayah bunda. Jadi pilar pertama itu kitanya harus punya spirit parenting langit. Kitanya menanamkan tauhid dulu sama anak-anak kita gitu ya. Kadang-kadang tauhid ini diajarkan dari hal-hal sepele ya. Jadi Kang Samsul lagi nulis materi, mungkin nanti akan ada e-course judulnya 99 tanya jawab parenting. Ini dalam seri parentingnya kami ya, Melek Parenting. Ini ayah bunda wajib ikut ya. Karena di situ nanti ada kurang lebih kita bahas 9 bab, yang masing-masing 9 bab itu punya 11 pertanyaan. Nah, di bab bagian agama itu ada kita bahas tentang ini ya, tentang menanamkan pondasi tauhid kepada anak ya. Yang sederhana ya. Kadang-kadang waktu itu saya pernah punya pengalaman yang kadang-kadang ini dia sepele kelihatannya tapi kok menarik gitu ya. Jadi ada anak ditanya itu Dek bawa permen dari mana gitu ya. Dikasih Allah gitu. Saya kaget loh gitu. Maksudnya gitu ya, padahal itu dikasih sama gurunya gitu ya. Tapi ternyata ada pola yang ditanamkan bahwa apa yang diberikan yang kita terima itu dari Allah gitu. Sampai si anak ini punya pandangan seperti itu. Meskipun yang kasihnya itu orang tuanya gitu, gurunya. Ini dari Allah gitu. Dalam banget ya. Sederhana tapi itu nancep banget loh. Jadi kalau kita misalkan suka bangga ya, siapa yang beliin itu? Papa beliin. Papa loh ya. Kita udah nggak ada bingung. Tapi kalau kita ini, nah alhamdulillah papa dititipkan rezeki sama Allah. Ini papa belikan ini buat kamu, itu udah fondasi yang luar biasa di situ ya. Ditanamkan kecil-kecil ya. Nanti kuat ya. Pada saat kita di masa depannya ya. Jadi balik lagi pilar yang pertama apa? Memiliki spirit parenting langit. Tujuannya adalah pendidikan tauhid. Dan kita lihat surat Luqman ayat 13 ya. Wajib ya ini. Nanti di bab ya tadi 99 tanya jawab parenting itu kita akan bahas lebih detail terkait hal ini ya. Selanjutnya ini ada yang kedua itu pilar kedua adalah bahagia saat bersama. Wah, puitis sekali ya. Karena memang ini relate ya dengan di ayat selanjutnya 14 sama 15 ya. Di ayat tersebut Luqman juga melanjutkan, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, menyusuinya maksudnya ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembali. Ini Allah menyeru seperti itu ya. Jadi dilanjut nih ya. Lalu dalam ayat selanjutnya Luqman juga berpesan dalam hal berbakti kepada orang tua, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hendak kepada Allah kembali, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini kita tuh kadang-kadang suka merasa kehilangan, merasa sesuatu itu penting kalau kita udah hilang. Bener nggak? Pada saat masih ada, itu kerasa kayak biasa aja. Tapi pada saat udah nggak ada, itu baru kerasa bener-bener, iya selama ini kemana aja saya. Gitu ya. Ayah saya meninggal tahun 2012,
itu berarti sudah 11 tahun. Di 10 tahun sisa terakhir hidupnya itu, jadi waktu itu ayah saya kerja di Bandung di IPTN, mungkin ada yang tahu PTDI ya, Dirgantara Indonesia atau IPTN, penerbangan. Husen pasti tahu lah ya. Ayah saya sudah bekerja sana sekitar 15 tahun dan waktu krisis moneter kena PHK. Jadi waktu itu kami dari Bandung pindah ke Garut, lika-liku kehidupan segala macam. Ayah saya yang tadinya dia kerja kantoran, sempat dia kerja jadi kondektur Mayasari, kalau waktu itu mungkin masih ada ya bus-bus mini yang di Jakarta. Terus juga pernah ini ngambil kayu di hutan di daerah Garut Selatan. Pernah berjualan di pasar, kena tipu segala macam. Itu benar-benar saya lihat susah payahnya di akhir masa penghidupannya beliau gitu ya. Bahkan terakhir itu ayah saya berjualan cuanki. Kalau ayah bunda pernah lihat orang yang jual cuanki pakai tanggungan, itu ayah saya juga sempat berjualan seperti itu. Pernah di daerah Citepus di sini di Bandung, pernah juga di daerah Tangerang gitu ya. Nah, waktu itu saya masih ya biasa aja gitu sama ayah, dan memang ayah saya ini kami tinggal di Garut, ayah saya kerjanya di luar kota 3 minggu atau kadang-kadang hampir sebulan, pulang ke rumah kadang 2 hari, 3 hari, seminggu paling lama berangkat lagi gitu ya. Jadi kalau bisa dalam 1 bulan itu anggaplah 3 minggunya di luar, berarti 3/4 waktu terakhirnya itu saya nggak ketemu sama ayah saya. Dan pada saat ketemu pun itu biar kaminya ya biasa aja gitu ya. Sayanya juga sibuk dengan kegiatan di sekolah dan segala macam gitu ya. Baru terasa itu pas nggak ada gitu. Pas nggak ada tuh kayak pada saat saya nikah tahun 2018 itu, kadang saya lihat kalau teman-teman ada yang ngobrol mau melakukan sesuatu, ngobrol sama orang tuanya, ngobrol ke ayahnya minta saran, itu kayak saya ada iri yang nggak bisa saya ungkapkan. Cuma ya lo mau bisa gitu, cuma saya nggak bisa gitu ya. Ada yang hilang gitu. Andai dulu pada saat ayah misal, duh bapak pegel nih, pijitin dong gitu. Andai saya mau aja mijitin dan menikmati momen itu gimana. Tapi seringnya itu kan kadang, aduh males nih pijitin, males nih apa gitu ya. Jadi benar-benar pada saat ada itu lupa gitu. Kita tuh dengan momen-momen seperti itu gitu. Tapi pada saat nggak ada itu baru 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 kerasa hilangnya. Kalau lagu kan ada ya, kalau sudah tiada baru terasa gitu ya. Nah itu kan kok saya malah nyanyi ya. Tapi ya memang seperti itu gitu kan. Jadi benar-benar titipan Kang Samsul adalah di pilar kedua ini, yuk pas bareng-bareng tuh nikmatin gitu loh. Karena momen bersama inilah yang bikin kita bahagia gitu. Dan itu yang terkenang gitu, apalagi gitu kan. Ya karena short time gitu, itu waktu di dunia itu bentar banget gitu loh. Ya. Kalau kita nggak bisa menikmati momen bersama, ya apalagi udah tiada gitu loh, gitu maksud saya ya. Nah ini jadi melo tapi pengen ketawa juga, saya malah jadi dangdut, gimana sih Kang Samsul ya. Oke, kita lanjut nih, pilar ketiga ya. Nah ini titipan banget buat kitanya. Kita pilar ketiga adalah mengasuh tanpa mengeluh. Jadi insya Allah ya, kita juga sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat, tahu lah apa yang terjadi di langit, yang di bumi, serta memberikan ganjaran meskipun ganjar apa perbuatan itu kecil gitu loh ibaratnya. Benar-benar setimpal dengan perbuatannya. Dan mau itu amal baik, amal buruk, itu semua dibalas setimpal gitu ya. Maka di ini lanjutannya di ayat 16 ya. Lukman berpesan, dan ini poinnya adalah pendidikan amal soleh gitu. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Nah, yang kita tarik sekarang ke dalam pengasuhan. Kita ini pada saat pertama kita punya anak, misal bunda ya, menyusui. Susah payah nggak sih? Susah payah banget. Kang, aku mau nyusui ya tuh, aku mau pakai susu formula. Emang beli susu formula itu tidak susah payah ya. Susah payah juga itu, kok sama aja gitu poinnya gitu kan. Bahkan tadi sore qadarullah istri saya tiba-tiba demam 38,7. Saya lagi di Bandung, istri saya sama anak-anak di Garut. Anak saya paling gede itu usia 3 tahun. Nah, dan kami masih baru punya bayi usia 2 bulanan, dan alhamdulillah kemarin laki-laki, dan baru dihitan hari Senin kemarin. Senin dihitan, Selasa saya udah ke Bandung gitu ya. Dan di rumah tuh nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Mama saya agak jauh, jaraknya mungkin setengah jam dari rumahnya, agak jauh lah gitu. Terus ayah saya mertua juga agak jauh. Jadi tadi itu sebelum Zoom nih saya video call dulu, agak sedih juga.
istri lagi sakit, harus ngurus 2 anak, sayanya lagi di luar kota gitu. Tadi saya kepikiran setengah 6 sebelum maghrib, apa saya pulang dulu ke Garut gitu. Tapi pas saya video call tiba-tiba ya keluar keringat, katanya demamnya turun gitu ya. Momen-momen kayak gitu kan kalau misal kita dipakai mengeluh nih, ya, udah capek gitu kan, terus harus tetap ngasuh anak gitu. Kalau kita dipakai mengeluh, ya makin capek, bener nggak? Kalau kerjaan itu kita nggak pakainya gitu adalah mengeluh, terus kita malah kulutus kalau bahasa Sunda gitu, nah begini ya, kenapa gini? Itu kerjaan makin capek gitu loh, ya. Jadi benar-benar kalau kita tidak ingat bahwa apa yang kita kerjakan itu akan diberikan ganjaran, ya. Biasanya kita bawaan itu kalau bahasa Sunda aral itu pusing gitu ya. Jadi ingat gitu dari sisi kita aja sebagai orang tua ya, kita tidak perlu mengeluh sebenarnya gitu. Karena insya Allah sekecil apapun perbuatan kita kepada anak-anak kita, ya apalagi mengasuh itu adalah hal yang besar ya, ganjarannya besar gitu ya. Dan apa yang kita lakukan sama anak kita sekarang ya, itu yang akan dia lakukan juga nanti sama kita loh. Believe me, insya Allah itu benar seperti itu. Kita mengasuh dengan baik, pada saat kita udah tua, insya Allah anak-anak kita juga sayang sama kita gitu, mengasuh kita dan seterusnya. Dan betapa sedihnya ada anak-anak yang ketika orang tuanya sudah tua, anak-anak ini malah tinggal jauh di sana, untuk dihubungi aja susah dan segala macam. Ya, itu sedih banget orang tua seperti itu. Tadi kita udah bahas yang sebelumnya, bahagia saat bersama. Nah sekarang bab ini mengasuh teman, kita cek waktu kita mengasuh anak-anak kita suka mengeluh atau enggak gitu ya. Dan kalau kita aja suka ngeluh, jangan salah kalau anak kita nanti udah dewasa, kita udah tua, mereka ngeluh juga ngurusin kita. Ya, kalau kita sekarang lupakan itu ya, kita ingat bahwa ini amal kebaikan, insya Allah ini kebaikan buat kita, insya Allah ada ganjaran dari Allah, itu lebih tenang. Ya, dan apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak-anak kita kepada kita juga. Ya, baik. Selanjutnya pilar yang keempat. Ya, saya baca dulu nih. Semoga diberikan kesehatan kembali untuk istri dan keluarga kami. Amin. Ya. Nah, pilar yang keempat ini ruang tenang ya. Saya masukkan di ruang tenang. Jadi ada pendidikan ibadah yang Luqman sampaikan di surat di kelanjutannya di ayat 17 ya. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Menarik ya. Luqman itu nggak memberikan saran kepada anaknya, nak sholat. Nak. Tapi ada plusnya. Serulah kebaikan buat yang lain. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja gitu. Kadang-kadang kita sholat ya, yang penting mah kamulah sholat, baik, dibiarinlah teman-temanmu mah gitu. Itu egois banget gitu. Gak mau menyeru gitu kan, sekedar buat ngingetin, woi sholat, woi gitu bro. Itu kan anak bisa menegur temannya ketika misal dia udah dewasa dan remaja. Itu apa namanya? Kalau nggak ditanamkan oleh kita, itu nggak akan dilakukan, nggak mungkin. Kalau kita pernah waktu kecilnya menanamkan itu, pasti dia akan di kemudian hari melakukan hal serupa gitu ya. Dan ini, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi, memang orang menyeru kebaikan itu tidak mudah ya. Kalau mudah mah gitu ya. Gitu, padahal udah dicontohin waktu Rasul aja menyuruh kebaikan, gimana itu orang-orang segala macam itu susah banget ya. Apakah kami juga mudah untuk menyampaikan materi seperti ini? Wah, ini berat ya. Karena apa yang kami sampaikan harus kami lakukan gitu. Dan tantangan dari orang terdekat pun banyak gitu. Dia mah gitu, bicara doang dan segala macam. Tahu saya mah modalnya gitu, dalam artian tahu waktu kecilnya gitu ya. Karena orang kan lihat hal seperti itu. Memang ketika kita menyuruh sama kebaikan, endingnya apa? Bersabar. Dan yang luar biasa, Luqman itu udah ngajarin itu sama anaknya. Tahu bahwa berdakwah itu tidak mudah, nak. Kamu duluan. Nah, makanya kan bukan serulah kebaikan pada orang lalu kamu sholat. Enggak, dibalik dulu. Sholat dulu. Nah, udah itu kamu seru yang lain. Maksudnya kita dulu berbuat kebaikan, lalu baru kita ajak yang lain. Dan sejatinya ibadah itulah yang membuat kita tenang. Ya, ibadah itulah yang membuat kita tenang. Jadi relate sama yang sebelumnya kan, ibadah buat kita tenang. Karena kalau kita nggak mengeluh, kita ingat apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Ya, akan jadi amal kebaikan dan akan diganjar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar yang terakhir ya, ini berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Jadi kita punya pilar mendidik generasi terbaik ya. Generasi sekarang belajar dengan sangat cepat,
sangat cepat ya, beda dengan kita gitu ya. Mereka bisa menyerap ilmu dari mana saja itu ya. Tapi jangan lupakan bahwa bukan nilai sekolah yang akan membantu anak sukses, tapi karakter. Ya. Maka Lukman Al-Hakim juga menanamkan pendidikan karakter ini kepada anak-anaknya. Salah satunya itu untuk bisa rendah hati dan hidup sederhana. Jadi di ayat lanjutannya 18-19 itu wasiatnya adalah janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau lihat video viral kemarin, ya, ayo laporin lah, gue nggak takut, laporin aja sana. Sombong banget ya. Giliran dilaporin nangis sih. Semuanya ketahuan. Jadi buat Allah itu benar-benar menjadikan mulia atau menghinakan itu jadi udah itu nggak bisa kita hindarin ya. Maka ketika ada kesombongan sedikit, ada hadis ya kan, kalau ada kesombongan sebesar biji jeruk itu jangan berharap surga gitu. Ngeri banget ya. Dan di ayat terakhir ya, di 19 maksud saya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan renungkanlah suaramu, sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi kalau misalnya kita bicara sama orang, sekiranya kita bisa ngobrol itu dengan lemah lembut, dengan nyaman, itu ditanamkan ternyata sama Lukman kepada anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa anak-anak ini ya adalah peniru ulung. Kalau kita pengen anak kita bicara dengan lemah lembut, pertanyaannya kita lemah lembut ke sama anak kita gitu. Kalau kita suka bentak-bentak, teriak-teriak, jangan salah, jangan aneh kalau anaknya gitu juga sama kita. Ya, kembali lagi ke sana. Ya. Nah, maka 5 pilar ini ya, waktu itu saya pernah sampaikan ini di materinya Sidak ya, Sudah kan Indonesia dengan Al-Quran, 5 pilar Quranic Parenting. Sekarang saya ingin sampaikan bahwa 5 pilar ini tidak akan bisa tercapai dengan begitu saja. Perlu adanya kerjasama, khususnya ya kalau kita di rumah itu antara kita dan pasangan kita. Bener nggak? Nggak bisa kita tuh, wah saya aja lah yang handle semuanya gitu ya. Capek, capek pasti kalau dia handle semuanya. Kang, dah kalau single parent gimana Kang gitu ya? Saya doakan mudah-mudahan kalau masih ada jodohnya bisa apa namanya ada penggantinya lagi. Kalaupun misalnya nggak ada, kita jalani. Tapi tetap ada sosok yang bagi si anak itu jadi role model gitu ya, melengkapi kita. Intinya seperti itu. Intinya nggak bisa sendiri. Jadi kalau misalnya kita seorang ibu single parent, nah kita harus bisa memberikan contoh bagaimana sosok laki-laki bisa gitu ya. Ya kita dari sosok yang terdekat, bisa ada pamannya, ada kakeknya, gitu bisa dicontohkan seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa, tetap intinya nggak bisa sendirian. Misal ada ustadznya gitu, itu bisa diberikan contoh juga seperti itu. Nah, maka saya tutup dengan satu quotes ini. Pasangan yang bahagia itu bukan mereka yang tidak pernah bertengkar, tetapi mereka yang selalu bisa mengatasi masalah bersama-sama. Ya, ini kalau mau di screenshot, mau di-update satu silahkan ya. Ini jadi saling nguatin. Jadi mereka yang bahagia itu bukan berarti nggak pernah ribut, nggak pernah ada cemburu, nggak pernah kayak gitu, nggak mungkin, pasti ada. Tapi pada saat ada masalah mereka bisa menghadapinya, mengatasinya bersama-sama. Ya, itulah mereka yang bahagia buat pasangan. Jadi pasangan juga ini anugerah terindah yang kita miliki gitu ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu tadi? Karena tidak semua si single ini manusia ya diciptakan berpasangan, tapi memang ada yang pada Allah itu sampai meninggal ya belum sempat itu ya bertemu pasangan di dunia, mungkin di akhirat ada ya. Nggak tahu juga, saya belum pernah ke sana. Tapi intinya Kak berdoa adalah mudah-mudahan ayah bunda yang rajin ngikutin kegiatan parenting, yang sangat care dengan pendidikan anak gitu ya, mau berkonsultasi dengan ahli, ikut konseling dan segala macam. Mudah-mudahan ya Allah juga memudahkan melunakkan pasangan untuk bisa saling berkomunikasi, karena kerjasama itu kunci ya. Kalau kata Niji dulu, mimpi adalah kunci. Kalau saya adalah kerjasama pasangan adalah kunci dalam pengasuhan. Karena kalau misal nggak kerjasama capek ya, kalau nggak kerjasama capek. Ibarat kita dorong mobil, yang satu dorong, yang satu ngerem. Gitu. Didorong gimana juga susah gitu ya. Ya harusnya bareng-bareng gitu. Jadi kerjasama itu baik lagi adalah kunci dalam pengasuhan. Nah pada saat kita bekerja sama,
harus punya landasan. Nah, balik lagi ke tadi, Quranic parenting. Landasannya apa? Kita baca bareng-bareng, ya seperti ini ya, oke, siap gitu ya. Jadi ini pengingat, refreshing buat kita, bagi yang ayah bunda sudah pernah mendapatkan materi yang serupa, ataupun pernah mungkin mendengar potongan-potongan materinya, ini jadi refresh buat kita. Jadi titik balik, mudah-mudahan dengan kita refresh, dengan kita diingatkan kembali ya, ini nggak lupa karena oh iya ya dulu saya pernah dengar materi ini nih ya, atau mungkin hal baru juga buat kita, saya baru tahu nih ada yang kayak gini gitu di Al-Quran gitu ya, coba dikaji gitu ya, dan setelah dikaji ya diterapkan supaya nggak lupa. Oke, jadi itu untuk materi malam hari ini ya. Intinya tentang Quranic parenting, karena untuk anak, untuk pasangan harus kita memberikan yang terbaik ya, karena sejatinya anak dan pasangan adalah anugerah terindah bagi kita di dunia ini ya. Mudah-mudahan kita nanti akan berkumpul juga di surganya Allah kelak. Mungkin untuk sesi materi saya cukupkan sekian, saya kembalikan lagi ke Om Irman sebagai host di malam hari ini. Silakan Om Irman ya. Atur nuhun. Luar biasa. Saya mau lapor dulu Kang, saya udah update status Kang. Yang pasangan yang bahagia bukan mereka yang tidak pernah bertengkar. Udah update status saya. Pertanyaan saya, target sudah membaca atau belum? Udah. Okay. Sama ya ternyata. Bunda Ina juga sama, udah ini ya, udah posting ya. Nah, itu sengaja tuh diposting si ayah, nunggu si ayahnya baca, udah dibaca, udah hapus tuh. Kan biasa gitu. Okay. Ini ada tanya jawab kan? Masih ada waktu dong. Masih ada waktu Kang. Kita waktunya ada sekitar 15 menit lagi ya. Oke, mungkin tanya jawab 10 menit aja ya, nanti ada closing. Oke. Siap. Baru posting. Bentar, saya ada ide nih. Kalau mau posting berarti saya share screen biar screenshot ya. Saya paham nih. Nah, ini boleh di screenshot ya. Silakan ayah bunda di screenshot dulu. Oke, udah ada screenshot. Soalnya saya tadi udah langsung share jadi update status ya, lumayan buat stok update status. Siap. Lanjut aja jawab aja, Oke. Ayah bunda, kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung lewat live, silahkan raise hand ya. Atau misalkan mau bertanya lewat chatnya langsung, silahkan ketik di kolom chat ya. Silahkan ayah bunda. Yang mau bertanya, kalau misalkan mau live langsung, bertanya langsung dengan si Kang Samsul, boleh raise hand, biar nanti ayah dan bunda juga bisa bertanya langsung ke Kang Samsul ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa mau ditutup saja? Woi, saya sih senang ya, mau nelfon istri soalnya. Saya juga senang sih. Oh ini udah ada nih, dari Bunda Herpina ya, langsung ada ya. Nah jangan dulu Kang, oke siap. Saya bacakan dulu dari Bunda Herpina ya. Assalamualaikum, mau bertanya Kang, bagaimana cara menghadapi anak yang agak susah diomongin? Adakah doa supaya melembutkan hati gitu Kang? Ya. Satu lagi ya. sekalian closing. 2 atau 3 Om bakal cukup nggak? Mungkin 3 boleh. 3 boleh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bunda siapa nih? Ini Fitri. Oh ya, Bunda Fitri, oke. Ini mau tanya ke Kang Samsul. Gimana sih caranya menghilangkan mungkin traumatik bullying ya? Kebetulan anak saya waktu di SD itu korban bullying sampai dia SMP itu nggak mau di daerah di tempat asalnya gitu kan, pengennya di luar kota gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia udah betah di sana. Pas aku bilang mau balik sini nggak SMA-nya? Nggak deh, SMA cari sini aja gitu. Jadi dia masih kayak traumatik gitu loh Kang. Gimana caranya? Dan alasan bullyingnya itu lucu karena anak saya itu dulu waktu kelas 6-nya itu paling muda usianya, terus alhamdulillah paling tinggi nilainya, selalu paling tinggi. Jadi dijauhi ke teman-temannya, jangan temenin, dia masih kecil gitu kan, pinter sendiri gitu. Jadi dia nggak gimana ya,
down banget. Jadi dia nggak mau kembali ke sini. Gimana caranya itu menghilangkan trauma itu gitu kan? Oke. Makasih Kang. Nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Itu mungkin ya yang kedua, Kang. Terus ini ada yang ketiga dari Inah Jombang, dari Bunda Inah Jombang. Assalamualaikum, Kang. Seandainya ada perbedaan antara suami dan istri, tata cara untuk mendidik anak, dos pundi. Apa ya dos pundi ya? Kita nggak paham ya dos pundi apa tuh. Terus pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kang Samsul, bagaimana cara mengembalikan keharmonisan anak dengan ayahnya yang agar seperti dulu, seperti masa kecil, keharmonisan seperti masa kecil gitu ya, akrab, dos pundi, bahasa Jawa. Dos pundi itu bahasa Jawa, Om Irman. Oh iya. Terus, itu singkatan kados pundi, artinya tuh gimana gitu. How. Gimana sih Om Irman? Gimana? Itu bener ya Bun ya, kados pundi bener ya. Kan singkatan itu. Oke. Jadi 3 ya, ini 3 dulu deh, saya 1 ya. 3 dulu aja Kang. Maaf Kak, izin lab, mangga ya. Bismillah, saya jawab dulu dari yang pertama itu doa melembutkan hati ya. Ada sih sebenarnya doanya ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Apa nanti saya chatin aja di WhatsApp ya. Tapi yang nanti adalah doanya, insya Allah di share di WhatsApp. Cuma yang mau saya sampaikan gini, yang bisa membolak-balikan hati itu Allah ya. Jadi kadang-kadang kita teh suka riuh sendiri kalau pengen merubah karakter khususnya anak atau pasangan. Apalagi merubah karakter pasangan ya. Ya anak. Nah, kok anakku tuh kayak gini gitu ya. Sudah saya ginikan, sudah saya gitu kan nggak mau gitu. Ya balik lagi ya, yang merubah hati itu bukan kita ya. Ini urusannya misal masih sekedar tentang parenting ya. Ini mah Rasul dihadapkan dengan pamannya yang begitu sayang sama dia ya, sama beliau. Urusannya pengen wafat dalam keadaan Islam gitu. Diminta syahadat nggak bisa, dan Allah tuh menyampaikan kan, ya urusan itu mah bukan urusanmu, itu benar-benar yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah saja. Jadi tepat sekali kalau Bunda tadi ada apa ya doanya, ada insya Allah nanti saya share, ada versi pendek versi panjangnya. Tapi intinya memang jangan lupakan itu ya, jangan sok jagoan wah pengen berubah dengan gini anak saya akan berubah, nggak ya, itu semua atas izin Allah. Apalagi merubah pasangan. Kok Kang kesukaanku nggak mau berubah gitu ya. Aduh, kita beberapa tahun ya, orang tuanya aja susah ya berubah ya, jadi jangan sampai gitu. Soalnya nanti doanya di-share ya. Terus ini tentang bullying. Bunda Fitri tadi bullying ini, kalau saya dulu masuk 5 tahun SD, cuma memang badan saya besar jadi mungkin tidak ada secara fisik seperti itu gitu ya. Cuma saya juga ternyata saya baru sadar saya itu kena bullying. Apa? Jadi anak bawang terus. Jadi teman saya itu adalah teman-teman seangkatan saya itu yang tua, maksudnya 1 atau 2 tahun di atas saya gitu. Jadi kalau main itu nggak pernah dibawa, saya baru nyadar itu bullying gitu. Jadi nggak pernah ditemenin gitu ya. Jadi saya udah terbiasa aja sendiri, nggak masalah gitu. Terus kayak saya main bola nih kesana sini, tapi nggak dikasih bola pun. Bayangin, lari sana lari sini, bola tuh nggak pernah dioper ke saya gitu. Saya baru sadar itu saya bullying halus ternyata ya. Nggak pernah dianggap gitu. Ya, ada lagu lagi nih kalau nggak dianggap ya. Sebagai jangan nyanyi lah. Bahaya. Jadi pokoknya itu nggak dianggap, itu saya ngalamin juga ya, karena memang tadi ya masuknya itu di usia di bawah. Kebetulan teman seangkatan sama. Ada sih obatnya. Jadi memang reliefnya itu karena kalau misalnya nggak mau ke daerah itu wajar ya, karena memang traumatik itu nggak bisa hilang begitu aja. Tapi pastikan nih, ini kayak Tita Samsul, di tempatnya sekarang anaknya terlibat dengan berbagai kegiatan aktivitas positif, apalagi yang berkaitan dengan minat dia. Gitu. Itu yang salah satu cara buat relief gitu kan. Sehingga nanti dia menemukan value. Nah ini yang mahalnya nih ya. Nah Om Irman kayaknya nanti kan memang ada ya di apa tentang bullying itu memang ada di materi nanti Zoominar ya. Tapi insya Allah lah nanti kan kita sampaikan, karena memang bullying itu terjadi di mana-mana. Bahkan yang paling aneh itu ada orang tua yang bully anaknya loh. Ya. Nanti ada rumusannya ya itu. Aduh ngeri itu. Kita tahu itu. Sekarang nggak sadar ya, tapi ya. Sekarang nggak sadar ya. Dan dibully terus gitu. Sampai
sampai gede ya. Dan itu banyak yang nggak nyadar ya. Jadi saya ngalamin itu Bunda ya. Dan ternyata relief itu salah satunya adalah dengan kita kegiatan positif ya, yang apalagi yang sesuai dengan minat atau bakat, sehingga nanti ketemu value. Kalau udah ketemu value, orang udah nggak bisa diapa-apain. Nah, salah satunya tadi kan nilai bagus gitu ya, tidak apa-apa gitu. Jangan sampai nilainya jadi turun. Nah, itu kan udah mulai ini. Tapi jangan cuma stuck di nilai. Kalau nilai itu kan biasanya gini, kalau nilai kita di daerah kita bagus nih, pas kita ketemu kancahnya nasional kaget tuh, ternyata ada yang lebih banyak, kalau nilai itu lebih hebat, itu lebih ini, jadi saya kaget. Tapi temukan value lain, misalnya kemampuan apa, saya punya kemampuan di olahraga, ya saya itu sampai jadi gitu, sampai benar-benar orang tuh mau ngata-ngatain juga, ya lu ngata-ngatain gue mau udah juara pon gitu, ya udah diem gitu, udah nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Dan saya ngalamin itu Bunda, alhamdulillah. Jadi kalau mungkin case-nya agak mirip gitu ya. Jadi nilai selalu bagus, kena bullying secara nggak sadar, pindah dan segala macam. Tumbuh jadi apa ya? Saya aktif organisasi, terus apa gitu, terus apa pernah terus kalau jadi lupa ya. Model jaka dan segala macam ikut, itu jadinya ada barrier gitu, ada value. Kalau kamu mau bully kita pun ya apa gitu, kamu udah ngapain gitu, jadi balikin kayak gitu sih pada akhirnya ya. Tapi bukan berarti buat balas dendam ke mereka ya, tapi jadi motivasi bahwa dengan itu ya udah, itu mah urusan kamu aja, terserah kamu mau nilai apa gitu. Itu yang jadi motivasi terbaiknya. Jadi yang penting sekarang dibersamai. Memang ada nanti step by stepnya, tapi kayaknya itu nanti di materi khusus. Tapi saya mau kasih spill aja, salah satu yang paling mudah itu aktif di kegiatan positif dan kita support. Nah itu sih. Oke, selanjutnya tadi teh mana? Bentar. Kalau beda apa cenah tadi teh? Saya tadi tulis dah. Om, tadi yang mana Om? Yang mana ya? Oh, yang atas ya. Oh ini. Nah. Tandanya ada perbedaan antara suami istri, cara mendidik anak, harus gimana? Yang ngobrol. Kan gini nih. Kan waktu mau nikah ya. Emang lucu sih kalau di Indonesia ya, mau nikah itu selalu yang ditanya itu resepsinya di mana, mas kawinnya berapa gitu. Bukan nanya gimana mengasuh anak gitu. Jadi gimana Kang kalau ada perbedaan, dicari dulu perbedaannya apa. Kalau misal perbedaannya itu yang satu bubur diaduk, satu buburnya nggak diaduk, ya nggak usah diributin gitu ya. Tapi maksud saya cari ke pondasinya. Apakah yang tadi misal 5 pilarnya itu berbeda juga, wah itu berarti kan harus disamakan. Jadi landasan, ya gini deh, kita tuh memang kalau menurut pendapat kita mah ada bakal ribut waenya gitu. Kita bakal ribut terus nih. Yaudah deh, kita ini landasannya. Nah ini satu apa ya? Ini saran dosen saya gitu. Kalau misal kita dosen agama ya, kalau misal mau kita mau diskusi apapun, dari awal tuh sepakati dulu landasannya apa katanya. Kenapa? Karena kalau kita diskusi bisa ada perdebatan, tapi kita nggak pegang, nggak disepakati landasannya apa, itu nggak akan beres-beres. Contoh tadi ya, saya misal menurut saya gitu ya, ini salah, tapi menurut dia itu benar gitu. Tapi landasan yang dipakai beda. Saya landasannya A, dia landasannya B. Wah itu nggak akan nyambung. Percuma itu sampai kamu yang nyambung. Jadi ditanya dulu, kita mau apa nih ya, kita banyak beda pendapat terus, kita balik lagi yuk ya, pondasi kita dalam mengasuh keluarga apa nih, apa ya gitu. Saya juga bingung, yuk kita kembalikan yuk ke Quran, ya udah ikutin dari Quran. Jadi mau debat pun, nah ini di Quran yang ini mau kayak gimana, ya juga ya gitu. Jadi pegang dulu landasannya apa dan komunikasikan. Yang paling challenging sebenarnya dikomunikasikannya, karena nanti ada ego ada ego ya. Kapan kita mengalah, kapan kita harus ini ya, itu juga dimainkan. Tapi biasanya kalau laki-laki itu ya, memang harus ada momen dia didengar, harus ada momen dia yang memimpin. Kalau laki-laki gitu ya, monggo gimana gitu, oke ngikut. Nah, itu biasanya kayak gitu dulu. Kalau misal langsung kita serang ya, misal diserang langsung sama kita itu salah gitu, wah itu biasa bakal jadi ribut ya, jadi ribut banget gitu. Jadi pegang dulu landasannya baru dibahas. Kalau kita nggak bahas landasannya dulu, percuma, pasti bakal beda terus ya. Cara mengembalikan keharmonisan anak dengan ayahnya agar seperti dulu masa kecil. Nah, ini mah pertanyaannya ke ayahnya, sebenarnya ayahnya mau nggak PDKT lagi. Jadi saya pernah bilang ini ya, bestie kita itu ya, bestinya si anak ya,
Kan ini keharmonisan itu bicara tentang sohib. Ya, saya mah gini banget sama dia gitu kan, gitu biasa manusia itu seperti itu ya. Yang bikin kita bisa solid itu sebenarnya kan ada kesepahaman, ngobrol dan segala macam. Nah, kalau pernah ada satu momen terus crash, pertama harus menerima dulu, terus memaafkan. Nah, ini yang challenge-nya di situ. Memaafkan dan minta maaf. Kitanya juga bisa minta maaf gak gitu ya? Apakah bisa jadi kitanya yang salah gitu ya, tapi kita nggak mau minta maaf, itu juga berat. Nah, kesananya apa? Yang ngobrol receh. Ini saya udah berapa kali kayaknya Om dibikinin materi lah, ini harus ngobrol receh, kayak orang tua tuh kayak sering ngobrol sama anak gitu ya. Nah, momen buat PDKT pertamanya ngobrol receh. Tahu nggak ngobrol receh apa? Kita tuh sama bestie kita gitu, kenapa bisa solid gitu ya, Bunda juga kan punya bestie gitu ya, pasti kan kalau kalau ngumpul ya bareng-bareng ngobrolnya receh, kalau ngobrolnya penting-penting itu pusing gitu ya. Nah, kita tuh kadang-kadang kurang momen itu di keluarga gitu, kalau anaknya ketemu bapaknya ditanya apa nilainya gimana, kamu pusing gitu ya, kenapa nggak tanya dulu anaknya suka nonton anime ini kayaknya nih, lah apa nak ceritanya, ceritain nggak ya, wah kita harusnya didengerin, nanti baru dari situ udah ada kedekatan masuk. Itu dulu ya. Jadi PR-nya kalau mengembalikan berarti ada penerimaan dan memaafkan, plus kitanya minta maaf juga, kesananya baru berbanyak yang receh-receh. Betapa membuat suami sayang pada anak angkat, di awal janji menerima tapi sekarang diungkit masalah angkat. Kenapa Kang itu? Kenapa Kang? Nggak, ya manusia. Ya berdoa lah ya, berdoa. Karena konsekuensi ya, maksud saya gini, ketika kita memutuskan di awal, ya pasti tidak ada keputusan yang benar atau salah, tapi yang adalah konsekuensi ya. Jadi kalau misal memangnya godaannya itu kayak gitu sekarang, terus kita kayak gimana, ya itu di satu fase gitu ya. Coba ngobrol baik-baik dulu aja sih menurut saya gitu ya. Coba ngobrol baik-baik lagi. Jangan dibalikin di awal. Janji kamu kan dulu gini, enggak gitu. Mungkin ada satu kondisi yang nge-trigger dia, akhirnya agak jadi kurang. Kita tanya dulu, ya yang bikin keberatan kamu apa gitu. Jadi ditanya dulu gitu. Jadi nggak menjudge langsung balikin lagi ke janji. Pasti ada trigger lah, pasti ada trigger. Nah, itunya yang nanti ditanyakan. Oh, udah 21-28 ya. Ah ya. Dirangkum dulu aja ya. Oke. Jadi ayah bunda sekalian, grup di WhatsApp itu ya, itu grup umum. Kang Samsul mengajak ayah bunda, ajakin temannya, saudaranya boleh masuk ke situ. Kita nanti di situ bisa saling diskusi ya. Jadi nggak perlu nunggu di materi mingguan. Tapi itu kita ada satu circle. Jadi kadang-kadang kita itu kan untuk berubah itu perlu satu perlu ada yang bareng-bareng. Nah, di Risa Family itu ya, itu tujuannya adalah membersamai bareng-bareng seperti itu ya. Ini ada pertanyaan menarik. Bagaimana menghadapi suami yang cemburuan, ikut Zoom seperti ini, nggak boleh lihat narasumbernya, tinggal matiin aja, dengerin aja, nggak apa-apa, nggak usah dilihat sayanya. Gue salah. Udah ikutin aja, itu bener kalau itu ya. Lelaki cemburuan itu tandanya sayang. Ya, Kalau misalnya nggak cemburu, waduh itu dipertanyakan. Menarik deh. Ya udah bener apa. ya. Kang izin, buat saya coba suaminya, dengar suaranya. Ya sih, jadinya masuk obrolan mulut. Ya, kayak gitu ya. Oke, atur nuhun. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas materi-materi lain. Tadi setidaknya sudah terangkat ya tentang bullying, tentang ngobrol receh. Nah, mungkin nanti kita akan masukkan juga seni ngobrol receh sama anak ya. Materi yang serius-serius banget udah banyak nih. Kadang-kadang ngobrol receh itu suka terlupakan. Kita coba bahas ya. Atur nuhun semuanya. Terima kasih ya. Saya kembalikan lagi ke Irman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.